Selasa, seorang ayah di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, tega mencabuli putrinya berulang kali yang masih berusia 8 tahun. Pelaku akhirnya ditangkap oleh polisi dari persembunyiannya. Dan sudah kami lakukan tes urin juga, memang tersangka ini positif sebagai pengguna metamfetamin ataupun sabu. Tindakan mencabuli anak kandung dalam Islam adalah perbuatan yang sangat keji, diharamkan, dan termasuk dosa besar. Perbuatan ini tidak hanya melanggar norma agama, tetapi juga merusak tatanan keluarga dan kehormatan manusia yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Dasar hukum dan pandangan Islam. Larangan zina dan kekejian. Meskipun tindakan pencabulan terhadap anak kandung secara spesifik tidak diatur dalam ayat Al-Quran dan hadis dengan istilah yang sama persis seperti zina, para ulama sepakat bahwa perbuatan ini jauh lebih keji daripada zina. Hal ini karena tindakan tersebut merusak fitrah seorang ayah yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom bagi anaknya. Islam sangat melarang perbuatan keji, al-fahisyah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Melanggar hifdz nasl, menjaga keturunan. Salah satu tujuan utama syariat, maqasid syariah, adalah menjaga keturunan, hifdz nasl. Perbuatan pencabulan terhadap anak kandung secara langsung merusak tujuan ini, baik secara fisik maupun psikis. Larangan. Berhubungan dengan mahram. Dalam Islam, ada larangan mutlak untuk menikahi dan berhubungan intim dengan mahram, kerabat sedarah yang haram dinikahi, termasuk anak kandung. Sebagian ulama bahkan mengategorikan perbuatan ini sebagai jarimah zina muhsyan, zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, yang ancaman hukumannya lebih berat. Ancaman hukuman. Hukuman bagi pelaku pencabulan anak kandung dalam syariat Islam, terutama yang sampai pada persetubuhan, incest, termasuk dalam kategori hukuman had. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukuman yang tepat. Namun secara umum, ancaman hukumannya sangat berat, bahkan ada yang berpendapat pelakunya dapat dihukum mati. Beberapa pandangan ulama. Hukuman mati. Sebagian ulama berpendapat bahwa pelaku yang menyetubuhi mahramnya, termasuk anak kandung, harus dihukum mati, berdasarkan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Hukuman ini bisa berupa rajam jika pelaku sudah menikah atau dibunuh dengan cara lain. Hukuman had zina. Sebagian ulama lain menggolongkannya sebagai perbuatan zina. Jika pelakunya sudah menikah, muhsan, maka hukumannya adalah rajam. Jika belum menikah, ghairu muhsan, hukumannya adalah cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Penting untuk diingat bahwa pelaksanaan hukuman had dalam Islam hanya bisa dilakukan oleh penguasa atau ulil amri yang sah setelah melalui proses peradilan yang ketat.